Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo warga desa Sukawedi, perkenalkan nama saya Intan. Ini adalah cerita pertama saya di podcast Do You See What I See? Sebelum masuk ke cerita, saya sampaikan bahwa ini bukan cerita pengalaman saya langsung. Pengalaman mistis ini yang mengalami langsung adalah bapak saya. Tepatnya di sekolah tempat beliau mengajar. Bapak saya seorang guru SD yang berada di daerah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya ada banyak peristiwa mistis yang terjadi di sekolah tersebut, karena memang daerah sekolah bapak cukup terkenal angker dan kebetulan dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo. Di sini, saya akan menceritakan dua peristiwa mistis yang terjadi di sekolah tersebut. Peristiwa ini terjadi cukup lama, sekitar tahun 2007. Saat itu terjadi banjir yang sangat besar di daerah kami. Karena sekolah bapak ada di sekitaran aliran sungai Bengawan Solo, jadinya terkena imbasnya. Sekolah tersebut banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Saat banjir melanda, semua buku yang ada di dalam lemari dan di atas meja ditaruh di atas tumpukan meja agar tidak basah terkena air bah. Pada malam harinya, ada penjaga sekolah dan salah satu warga yang merupakan teman dari penjaga sekolah berjaga di dalam ruang kelas 6. Waktu itu, penerangan hanya menggunakan lilin karena banjir sehingga listrik dimatikan. Di malam itu sekitar pukul 10 malam, Bapak datang ke sekolah untuk mengecek keadaan sekolah dan menemani penjaga sekolah. Sesampai di sekolah, Bapak dalam keadaan basah karena menerjang banjir. Bapak kemudian memanggil penjaga sekolah tersebut. Dan akhirnya, penjaga sekolah meminta Bapak untuk menyusul masuk ke dalam kelas. Ruang kelas 6 ada di paling ujung bangunan sekolah tersebut. Dan terdapat sebuah pintu yang dapat menembus ke ruang kelas 5. Dan pintu itu dalam keadaan terbuka saat itu. Pada pukul 1 dini hari, saat bapak saya sudah naik ke atas tumpukan meja, duduk di dekat kedua temannya tersebut, bapak melihat air banjir yang tenang tiba-tiba bergelombang. Seolah seperti ada orang lain yang menyebabkan air tersebut bergelombang dan menimbulkan suara yang berasal dari ruang kelas 5. Padahal yang di tempat itu hanya ada bapak dan kedua orang temannya tersebut. Mereka saling memandang ketakutan. Bapak berkata pada penjaga sekolahnya, "Sepertinya ada orang lain lagi di ruang sebelah." Penjaga sekolah menjawab, "Nggak ada, Pak. Jangan nakut-nakutin." Seketika suasana menegang. Bapak meyakini bahwa ada orang lain di ruang sebelah.
karena airnya bergerak seperti ada orang lain yang berjalan. Lalu bapak mengajak temannya untuk memastikan, namun kedua temannya tidak berani. Selang beberapa waktu, bersamaan dengan peristiwa tersebut, lemari yang tadinya berdiri tegak tiba-tiba roboh beserta buku-buku yang berada di atas lemari tersebut, sehingga menyebabkan lemari dan buku-buku tersebut basah, mengapung di atas genangan banjir. Seketika mereka kaget dan merasa heran, saling memandang satu sama lain. Karena merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Yang keluar dari ruang kelas terlebih dahulu adalah penjaga sekolah dan satu temannya itu. Sedangkan bapak masih penasaran dengan peristiwa yang terjadi dan ingin mengecek ada siapa sebenarnya di ruang sebelah. Ternyata setelah memberanikan diri untuk menghampiri ruang tersebut, ruang kelas 5 kosong. Dan anehnya, lemari di ruang sebelah juga roboh bersamaan dengan lemari yang terdapat di ruang kelas 6. Saat bapak saya berjalan pulang, bapak sengaja menyinari lorong dan ruang-ruang kelas, menggunakan senter untuk mengetahui kondisi di setiap ruangan. Tanpa diduga, ternyata tidak hanya 2 ruang tersebut saja yang lemarinya roboh, tetapi semua lemari di ruang kelas juga roboh secara bersamaan. Keesokan harinya, masih terdapat keanehan. Lemari di semua ruang kelas yang roboh secara bersamaan malam itu kembali berdiri tegak dalam keadaan kering, seperti tidak pernah roboh dan basah. Begitu juga dengan buku-buku yang berada di atas lemari tersebut. Semua kembali di atas lemari dan dalam keadaan kering, seperti semula dan tidak pernah terjadi apa-apa. Peristiwa yang kedua terjadi di sekitar tahun 2010. Ketika itu, sekolah sedang mengadakan persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Awalnya berjalan normal dan baik-baik saja. Namun, saat waktu sudah memasuki waktu tidur malam, tiba-tiba salah satu teman mengajar bapak ada yang melihat masih ada satu anak yang berlari-larian menggunakan seragam pramuka yang sama menuju kamar mandi yang berada di ruangan paling pojok dari sekolah tersebut. Karena teman bapak tersebut mengira bahwa anak itu adalah salah satu anak didik yang mengikuti persami, akhirnya memutuskan untuk mengikuti anak tersebut ke kamar mandi. Dan ternyata anak tersebut tidak ada. Setelah itu, kembali mengecek ke tenda. Semua anak didik ternyata lengkap dan tertidur lelap. Lalu, siapa anak kecil yang berlari ke arah kamar mandi tersebut?
Sekian dulu cerita saya. Terima kasih sudah mendengar cerita saya sampai selesai. Dan see you next time. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.